Apa sih pengertian evaluasi diri madrasah atau sekolah? Jadi, evaluasi diri sekolah atau disingkat dengan EDS memiliki kata kunci evaluasi yang jika diartikan secara bahas adalah penilaian. Sedangkan secara harfiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, dalam bahasa Arab al-taqdir, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar katanya adalah value, dalam bahasa Arab al-qimah, dalam bahasa Indonesia berarti nilai. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan measurement, dan dalam bahasa Arab adalah mukayasah, yang dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Nah, jadi pengertian dari evaluasi diri sekolah adalah proses penilaian yang melibatkan semua pihak sekolah, di mana hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja sekolah atau biasa disingkat dengan RKS dalam meningkatkan mutu sekolah tersebut. Terus apa sih tujuan dan manfaat evaluasi diri madrasah atau sekolah? 2. Manfaat. Evaluasi diri madrasah tentu memberikan manfaat bagi internal madrasah maupun eksternal, baik stakeholders, masyarakat maupun instansi atasannya. Secara internal, manfaat evaluasi diri madrasah adalah: yang pertama, membantu identifikasi masalah. Yang kedua, membantu penilaian pelaksanaan program kegiatan. Yang ketiga, membantu penilaian pencapaian sasaran program kegiatan. Yang keempat, memperkuat tradisi evaluasi diri kemajuan mutu pendidikan. Yang kelima, memperkuat kerjasama antar komponen dalam madrasah. Yang keenam, menyelaraskan tujuan madrasah dengan tujuan perorangan dalam madrasah. Yang ketujuh, mempermudah proses kaderisasi kelembagaan dan membantu prioritas kerja peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan manfaat evaluasi diri madrasah secara eksternal adalah: yang pertama itu menyelaraskan program madrasah berdasarkan SNP, Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, menyelarakan harapan madrasah dan harapan masyarakat. Yang ketiga itu memberikan informasi aktual tentang madrasah kepada luar madrasah. Yang keempat, mempermudah proses kerjasama antara madrasah dengan pihak lain dalam rangka peningkatan kapasitas madrasah. Yang kelima, memperlancar proses akreditasi. Yang ketiga itu tujuan. EDS atau M itu secara umum bertujuan untuk menyusun secara profesional profil sekolah madrasah dengan data-data yang mutakhir. Yang kedua itu menyusun perencanaan dan perbaikan diri secara berkelanjutan. Yang ketiga, menjamin mutu internal sekolah atau madrasah. Yang keempat, memberikan informasi kepada masyarakat dan pengguna user sekolah atau madrasah itu. Yang kelima, mempersiapkan diri untuk akreditasi yang semua terkait dengan 8N, SNP, dan SPM. Dengan kegiatan EDS atau M ini, setidaknya sebuah sekolah atau madrasah akan mempertegas dan memperjelas mutu dan kinerja penyelenggara pendidikan. Terus apa pengertian pengelolaan pembiayaan madrasah atau sekolah? Pengertian pengelolaan pembiayaan madrasah atau sekolah. Pengertian pengelolaan pembiayaan madrasah atau sekolah adalah segala bentuk aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan, baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktivitas atau kegiatan program pendidikan, untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Oh ya, pendidikan yang layak tidak terlepas dari pembiayaan. Biaya merupakan unsur yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Penentuan biaya akan memengaruhi tingkat efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi. Kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan biaya yang relatif rendah tetapi
menghasilkan produk yang berkualitas, maka kegiatan tersebut dikatakan efektif dan efisien. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber yang sangat berpotensi dalam menentukan sukses dan kelancaran program pendidikan, serta merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam manajemen pengelolaan pendidikan. Apa sih kunci keberhasilan pengelolaan pembiayaan madrasah atau sekolah? Selanjutnya adalah penjelasan mengenai kunci keberhasilan pengelolaan pembiayaan pendidikan. Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009, kunci keberhasilan pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah dengan memprioritaskan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Adapun pengalokasian dana pendidikan dapat diperuntukkan sebagai berikut. Yang pertama, pengalokasian dana daftar isian pelaksanaan anggaran atau sering disebut dengan dana DIPA. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Adapun penggunaan dana DIPA adalah untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja gaji pegawai, dan belanja tunjangan seperti sertifikasi dan tukin. Yang kedua adalah pengalokasian dana bantuan operasional sekolah atau sering disebut dengan dana BOS. Dana BOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Adapun dana BOS dialokasikan untuk penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran, administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, layanan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, dan yang terakhir adalah pembayaran guru berstatus aparatur sipil negara. Yang ketiga adalah pengalokasian dana komite sekolah. Komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli akan pendidikan. Adapun penggunaan dana komite dialokasikan antara lain untuk pengadaan sarana dan prasarana, dana sosial untuk siswa sakit, penghargaan siswa berprestasi dan beasiswa siswa berprestasi, kegiatan kreativitas siswa, dan yang terakhir adalah kegiatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional. Selain itu, satu lagi kunci keberhasilan pengalokasian dana sekolah adalah seluruh pengalokasian dana harus selalu dievaluasi. Evaluasi bertujuan untuk menemukan apa yang benar dan apa yang salah, serta menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Terus apa hubungan evaluasi diri madrasah dan sekolah dengan kunci keberhasilan pembiayaan madrasah atau sekolah? D. Hubungan evaluasi diri madrasah dengan kunci keberhasilan pembiayaan madrasah. Evaluasi diri madrasah yang dilakukan secara internal memiliki manfaat. Manfaat evaluasi diri madrasah adalah untuk mengevaluasi mutu pendidikan yang berdasarkan pada indikator kunci, yaitu Standar Nasional Pendidikan atau SMP. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan, adanya evaluasi diri madrasah nantinya akan mengetahui kelebihan yang dapat dikembangkan sebagai modal penyusunan RKAM atau Rencana Kerja Anggaran Madrasah, dan juga menemukan solusi guna menutup kekurangan. Manfaat dari RKAM adalah sebagai salah satu instrumen pengambilan keputusan bagi madrasah, kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat, sehingga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pendidikan di madrasah.
Pada evaluasi diri madrasah, pengawasan merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam manajemen pendidikan, baik madrasah maupun sekolah-sekolah. Suksesnya proses evaluasi diri menjadi prasyarat suksesnya perencanaan kerja pendidikan, dan semakin baik penyelenggaraan EDM dan perencanaan kerja pendidikan, maka semakin jelas upaya peningkatan mutu pendidikan di suatu sekolah atau madrasah. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.